anggota keluarga kita yang lemah ibadahnya, pasti tidak banyak baca Qur'annya, itu pasti. Karena kekuatan ruh adalah dari Al-Quran. Itulah kenapa Allah menamakan Al-Quran itu dengan sebutan ruh di ayat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh supaya kita mengetahui nutrisi terbaik bagi ruh adalah ruh. Nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Kemudian keutamaan lainnya adalah wa yahfazu al-jisma. Orang yang suka baca Quran itu akan sehat fisiknya. Wa yakunu as-sa'ada. Orang yang suka baca Quran akan tenang jiwanya, akan bahagia batinnya. Makanya dahulu para ulama kalau ditanya, kam nakrau minal Quran, berapa kali sebaiknya kita baca Quran? Jawaban mereka, ala qadri ma turidu minas sa'ada, sebanyak apa kebahagiaan yang kamu inginkan. Semakin banyak baca Quran, semakin banyak kebahagiaan. Sedikit baca Quran, sedikit pula kebahagiaan. Lalu kemudian program unggulan berikutnya adalah firman Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah solusi jawaban untuk seluruh persoalan. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Penggalan ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa setelah kita menjalankan program Khatmil Quran, buat lagi satu program dengan Al-Quran, yaitu program menjadikan Ramadan sebagai momentum baca Quran dengan terjemahan. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, kita tidak akan pernah mendapatkan solusi dari Al-Quran, tidak akan pernah mendapati Al-Quran sebagai Al-Furqan kecuali kita tahu artinya. Contoh, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk perdagangan yang saling kalian meridoi di antara kalian. Maka ma'asyiral muslimin, karena kita baca An-Nisa tahu artinya, maka akhirnya ketika kita sebagai pedagang, kita tidak mau curang dalam takaran, dalam timbangan. Kita tidak akan menipu para konsumen kita. Demikian pula para pembeli tidak akan menipu penjual. Dia mengatakan, saya beli di sana murah kok, kenapa di sini mahal? Padahal dia tidak melakukannya. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita akan meninggalkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil kalau kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu Al-Quran? Maka ma'asyiral muslimin, program baca Quran dengan terjemahan terus terang saja mudah diucapkan tapi implementasinya berat. Karena penghalang terbesar kita adalah syaitan laknatullah alaih. Lalu kenapa kita mesti jadikan Ramadan momentumnya? Sufidatis syayatin, karena setan-setan dari kalangan jin dibelenggu.